Media Cina memberitakan, timnas Indonesia akan mulai berlatih di Bali pada tanggal 26 Mei. Beberapa pemain cedera dan absen dalam laga melawan Indonesia. Liga Super Cina akan memasuki jeda setelah menyelesaikan pekan ke-13 pada akhir pekan ini. Setelah putaran ketiga Piala FA pada pertengahan pekan depan, tim nasional sepak bola putra Tiongkok akan kembali menjadi perhatian para penggemar. Mereka dijadwalkan berkumpul di Shanghai pada 23 Mei untuk persiapan terakhir menghadapi laga hidup mati kualifikasi Piala Dunia 18 besar melawan timnas Indonesia pada tanggal 5 Juni mendatang. Sebagai lawan timnas Tiongkok, timnas Indonesia juga telah menetapkan untuk memulai pemusatan latihan di Bali pada tanggal 26 Mei. Bagi pelatih kepala Patrick Kluivert, saat ini ia juga menghadapi masalah pemain kunci yang terkena skorsing atau cedera. Selain itu, masalah besar lainnya adalah apakah pemain naturalisasi dapat beradaptasi dengan cuaca Indonesia pada bulan Juni. Timnas Indonesia mempercepat pemusatan latihan untuk persiapan. Dalam lawatan kali ini ke Indonesia, berbagai pihak di dalam negeri umumnya pesimis terhadap timnas Tiongkok. Hal ini mudah dipahami mengingat kekuatan keseluruhan timnas Indonesia telah meningkat pesat sejak melakukan naturalisasi pemain keturunan secara besar-besaran. Dan saat ini mereka unggul 3 poin dari timnas Tiongkok di papan klasemen. Namun, seiring dengan berakhirnya musim kompetisi lintas tahun, timnas Indonesia saat ini juga menghadapi masalah internal. Pertama, setelah menjalani satu musim kompetisi, kondisi fisik para pemain mulai menunjukkan kelelahan dan performa kompetitif mereka cenderung menurun. Hal ini sangat berbeda dengan grafik performa timnas Tiongkok. Kekalahan beruntun timnas Tiongkok dari Arab Saudi dan Australia pada akhir Maret sebagian besar disebabkan karena liga baru berjalan 2 pekan di awal musim. Sehingga segala aspek masih dalam tahap pemulihan dan belum mencapai kondisi terbaik. Dalam 1,5 bulan terakhir, setelah 11 pekan liga dengan adaptasi dan penyesuaian, dapat dikatakan bahwa segala aspek timnas Tiongkok semakin membaik. Liga Domestik Indonesia akan memainkan pekan ke-34 yang juga merupakan pekan terakhir pada 25 Mei. Sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh pelatih kepala Kluivert, setelah 2 pertandingan pekan ke-7 dan ke-8 pada bulan Maret, timnas Indonesia dijadwalkan untuk kembali berkumpul pada 26 Mei. Mereka akan memilih untuk menjalani pemusatan latihan selama 1 minggu di Bali terlebih dahulu, sebelum kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan pertandingan melawan timnas Tiongkok pada 5 Juni. Tentu saja, juara Liga Domestik Indonesia sudah ditentukan jauh sebelumnya, dan satu-satunya ketegangan dalam 2 pertandingan terakhir adalah penentuan tim yang akan terdegradasi. Pemilihan tanggal 26 Mei sebagai awal pemusatan latihan mempertimbangkan bahwa Liga Domestik Indonesia telah selesai seluruhnya dan kompetisi klub tempat banyak pemain abroad bermain juga sebagian besar telah berakhir pada saat itu. Ini juga akan menjadi waktu pemusatan latihan terpanjang yang pernah diorganisir oleh timnas Indonesia selama babak 18 besar kualifikasi. Sebelumnya, karena pertandingan dijadwalkan selama jendela pertandingan internasional FIFA, klub-klub hanya melepas pemain pada hari pertama jendela tersebut dimulai. Akibatnya, persiapan timnas Indonesia sebelum pertandingan biasanya hanya berlangsung 3 atau 4 hari. Kali ini timnas Indonesia memiliki waktu sekitar 10 hari untuk mempersiapkan pertandingan melawan timnas Tiongkok. Pelatih kepala Kluivert dapat memanfaatkan waktu yang relatif lebih lama ini dengan baik untuk lebih mematangkan taktik dan strategi, serta melakukan persiapan yang lebih matang untuk laga hidup mati terakhir. Selain itu, pemilihan Bali sebagai tempat pemusatan latihan terutama mempertimbangkan bahwa setelah berakhirnya musim Eropa, para pemain biasanya akan memilih untuk berlibur dan beristirahat. Namun kali ini karena harus membela Indonesia di babak 18 besar kualifikasi, waktu liburan mereka pasti akan ditunda. Akan tetapi, Bali sendiri merupakan tempat wisata dan markas klub Bali United saat ini juga berstandar internasional. Timnas Indonesia dapat berlatih di dalam fasilitas tersebut dan di sela-sela latihan mereka dapat bersantai dan melakukan penyesuaian yang lebih baik di Bali. Kabarnya, beberapa pemain yang bermain di Eropa seperti gelandang Oxford United Liga Championship Inggris Marcelino Ferdinand, bek tengah Blackpool League One Inggris Elkan Bagot, bek kanan Port FC Liga Thailand Asnawi Mangkualam, serta penyerang Mahasa Rakam
SBTFC, Liga 2 Thailand, Ronaldo Kuateh, semuanya telah tiba lebih awal di Bali karena tugas kompetisi masing-masing tim mereka telah selesai. Pelatih kepala masih tertahan di Belanda. Meskipun timnas Indonesia telah menetapkan untuk memulai pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei, berbeda dengan pelatih kepala timnas Tiongkok Ivan yang tidak kembali berlibur ke Kroasia setelah menyelesaikan 2 pertandingan babak 18 besar pada bulan Maret. Pelatih kepala timnas Indonesia Kluivert justru kembali ke Belanda setelah mengalahkan Bahrain dan hingga kini masih berada di Eropa, belum kembali ke Indonesia. Saat ini, satu-satunya yang berada di Indonesia adalah Gerald Van den Broek yang menjabat sebagai pelatih kepala timnas U23. Ia terutama sibuk berkeliling stadion-stadion liga untuk membentuk tim kelompok usia 2003 yang akan berpartisipasi dalam kejuaraan U23 Asia Tenggara pada bulan Juli dan kualifikasi Piala Asia U23. Sementara itu, urusan persiapan timnas Indonesia terkait laga melawan Tiongkok dan lainnya semuanya dikoordinasikan oleh Kepala Badan Tim Nasional Tim Agensi di bawah PSSI, yang juga menjabat sebagai manajer timnas Indonesia Sumarji. Ia melakukan kontak langsung dengan Kluivert, kemudian melaporkannya kepada PSSI dan keputusan akhir dibuat oleh Ketua Umum Erick Thohir, termasuk pemilihan Bali sebagai lokasi pemusatan latihan. Semuanya diputuskan oleh Erick Thohir setelah berkonsultasi dengan Kluivert. Untuk itu, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi pernah secara terbuka pada akhir April menyatakan harapannya agar Kluivert dapat segera kembali ke Indonesia sehingga dapat menyusun rencana persiapan timnas Indonesia untuk 2 pertandingan terakhir babak 18 besar yang krusial dengan lebih baik. Namun hingga hari ini, Kluivert belum kembali ke Indonesia. Tentu saja bagi Kluivert, mengingat sebagian besar pemain timnas Indonesia saat ini berasal dari luar negeri, terutama susunan pemain inti yang hampir semuanya terdiri dari pemain yang bermain di Eropa. Pemain yang bermain di Liga Indonesia tentu juga merupakan bagian penting dari timnas Indonesia. Akan tetapi, menyaksikan pertandingan para pemain liga lokal ini tampaknya tidak terlalu relevan. Para pemain yang masih bermain di Eropa adalah fokus utamanya. Saat ini, waktu pasti kapan Kluivert akan kembali ke Indonesia masih belum ditetapkan. Skorsing dan cedera hantui tim. Ketika pelatih kepala timnas Tiongkok Ivan merasa pusing karena pemain-pemain kunci seperti Lin Liangming dan Xi Weneng dipastikan absen dalam laga tandang melawan timnas Indonesia akibat akumulasi 2 kartu kuning, timnas Indonesia sebenarnya juga menghadapi masalah skorsing dan cedera. Saat ini, dapat dipastikan bahwa 2 pemain inti akan absen dalam laga melawan Tiongkok akibat akumulasi kartu kuning. Gelandang nomor 7 yang bermain untuk Oxford United di Liga Championship Inggris, Marcelino Ferdinand, dipastikan absen melawan timnas Tiongkok. Dari 2 pemain yang terkena skorsing, yang pertama adalah penjaga gawang nomor 1, Martin Pais, kiper naturalisasi keturunan yang bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer. Ini selalu menjadi pemain inti sejak babak 18 besar dimulai. Namun, pada pertandingan terakhir melawan Bahrain di kandang, ia mendapat kartu kuning dari wasit karena mengulur-ulur waktu. Kartu kuning ini ditambah dengan kartu kuning yang diterimanya pada pertandingan tandang melawan Arab Saudi pada 5 September tahun lalu yang berakhir imbang 1-1 membuatnya harus absen dalam pertandingan melawan Tiongkok. Namun, di posisi penjaga gawang PSSI juga menaturalisasi Emil Audero yang saat ini dipinjamkan ke klub Serie B Italia Palermo pada bulan Februari tahun ini. Meskipun Audero tidak mendapat kesempatan bermain pada bulan Maret, ia telah mengikuti pemusatan latihan dan masuk dalam daftar pemain terakhir. Dalam pertandingan melawan Tiongkok kali ini, ia sangat mungkin akan melakukan debutnya. Hanya saja Palermo setelah mengalahkan lawannya di pertandingan Serie B pada akhir pekan lalu, pada dasarnya telah mengamankan posisi ke-7. Sesuai peraturan, mereka akan berpartisipasi dalam babak play-off promosi. Selain 2 tim teratas yang langsung promosi, tim peringkat ke-3 hingga ke-8 akan bertanding dalam babak play-off untuk memperebutkan 1 tempat promosi tersisa. Tetapi jadwalnya belum diumumkan. Ini berarti Audero mungkin tidak dapat bergabung dengan pemusatan latihan yang dimulai pada 26 Mei ini. Pemain lain yang terkena skorsing adalah Marcelino Ferdinand bernomor punggung 7, satu-satunya pemain lokal Indonesia yang masuk dalam susunan pemain inti dalam 2 pertandingan terakhir sejak Kluivert mengambil alih. Pada pertandingan terakhir di kandang yang berakhir dengan kemenangan 1-0 atas Bahrain, asis dari Marcelino lah yang memungkinkan Romeni mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Absennya dia sangat mungkin membuat Indonesia bermain dengan susunan pemain full keturunan saat menghadapi Tiongkok. Kiper Palermo yang bermain di Serie B Italia, Emil Audero, berpotensi menggantikan Martin Pais yang terkena skorsing untuk bermain melawan Tiongkok.
Selain dua pemain yang terkena skorsing, cedera juga menjadi masalah yang cukup membuat Clifford pusing. Bek sayap kanan nomor 8 dalam formasi 3-4-3 timnas Indonesia, Kevin Dix, mengalami cedera parah dalam pertandingan Liga bersama FC Copenhagen pada pertengahan April dan telah dinyatakan oleh klubnya bahwa musimnya telah berakhir. Dengan situasi saat ini, Dix kemungkinan besar akan absen dalam laga melawan Tiongkok. Sementara itu, bek sayap kiri nomor 21, Dean James, yang mengalami cedera otot paha pada awal April, telah pulih dan kembali bermain dalam pertandingan Eredivisie Belanda pada 10 Mei. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-70 untuk Go Ahead Eagles. Hanya saja kondisinya masih perlu dipulihkan lebih lanjut. Sebenarnya, James melakukan debutnya untuk timnas Indonesia pada 20 Maret, tetapi penampilannya biasa-biasa saja dan ia kembali ke bangku cadangan saat menghadapi Bahrain di kandang. Bagi timnas Indonesia, selain skorsing dan cedera, ada satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan. Banyak pemain yang bermain di Eropa saat ini jarang mendapatkan kesempatan bermain di klub mereka, sehingga kondisi kompetitif mereka diragukan. Contohnya Sain Patinama yang juga berposisi sebagai bek kiri atau bek sayap kiri. Kontraknya diputus oleh klubnya sebelumnya, KAS Eupen Belgia, pada 8 Mei dan kini berstatus bebas transfer. Ia akan berada dalam kondisi tanpa pertandingan menjelang laga melawan Tiongkok. Penyerang nomor 9 Rafael Struijk meninggalkan ADO Den Haag Belanda pada awal musim untuk bergabung dengan Brisbane Roar Liga Australia. Tetapi kini ia juga jarang mendapatkan kesempatan bermain di tim tersebut. Selain itu, karena performa tim yang buruk dan gagal lolos ke babak playoff, mereka juga tersingkir dalam pertandingan kualifikasi piala pada 14 Mei, sehingga Struijk juga menghadapi situasi tanpa pertandingan. Situasi serupa juga dialami oleh Sandy Walsh bernomor punggung 6, yang saat ini terus berada di bangku cadangan di Yokohama F. Marinos, Jepang. Sejak 5 April hingga saat ini, ia hanya bermain sebagai pemain pengganti selama 10 menit dalam pertandingan melawan Cerezo Osaka pada 11 Mei. Cuaca mungkin akan mempengaruhi pertandingan. Harus diakui bahwa saat ini, meskipun peringkat FIFA timnas Indonesia jauh di bawah Tiongkok, kekuatan keseluruhan mereka sebenarnya sudah di atas Tiongkok, terutama setelah memiliki begitu banyak pemain naturalisasi keturunan. Meskipun sebelum 2 pertandingan terakhir babak 18 besar ini, Indonesia tidak mendatangkan pemain naturalisasi keturunan baru lagi dan akan tetap mengandalkan skuad yang bermain dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret untuk menghadapi Tiongkok. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi cuaca di Jakarta. Meskipun timnas Indonesia bermain di kandang, awal Juni di Indonesia sudah memasuki musim hujan dan cuaca panas serta lembab akan menjadi faktor yang sangat penting yang memengaruhi pertandingan. Sementara itu, banyak pemain di timnas Indonesia telah lama tinggal di Eropa, di mana kondisi cuacanya sangat berbeda dengan Indonesia. Oleh karena itu, apakah banyak pemain timnas Indonesia yang kembali dari Eropa dapat beradaptasi dengan kondisi cuaca setempat? Ini mungkin perlu dipertanyakan, terutama pertandingan mungkin akan terpengaruh oleh hujan lebat. Timnas Indonesia akan mulai pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei, tetapi suhu di Bali setidaknya 5 derajat Celcius lebih rendah daripada di Jakarta. Setelah pindah dari Bali ke Jakarta, mereka masih perlu beradaptasi lebih lanjut. Oleh karena itu, bagaimana performa pemain Indonesia dalam pertandingan sesungguhnya di masa depan, ini perlu diamati lebih lanjut. Tentu saja bagi timnas Tiongkok pilihan untuk melakukan persiapan di Shanghai dan bukan di Guangzhou atau Shenzhen yang kondisi cuacanya lebih mirip mungkin juga patut dipertanyakan. Kabarnya, timnas Tiongkok memilih Shanghai sebagai tempat persiapan terutama karena pertimbangan kemudahan perjalanan. Seiring dengan semakin dekatnya laga Indonesia melawan Tiongkok, dinamika timnas Indonesia patut untuk terus dipantau. Menurut informasi yang didapat hingga saat ini, Clifford sama seperti pelatih kepala timnas Tiongkok Ivan belum menyerahkan daftar pemain terakhir yang akan mengikuti pemusatan latihan. PSSI juga masih menunggu Clifford kembali ke Indonesia. Seperti inilah komentar fans Cina. Kenapa Indonesia juga pemusatan latihan jangka panjang tidak mau yang baik-baik saja ya? Liga Indonesia mereka sudah selesai, musim Liga-Liga top Eropa juga selesai setelah 25 Mei. Setiap kali pemusatan latihan jangka panjang, performanya jadi tidak bagus. Cuma 10 hari sih, kayaknya bukan pemusatan latihan jangka panjang, lagi pula musim kompetisi juga sudah selesai. Kalahkan Clifford sampai mati. Meskipun begitu, timnas Tiongkok tetap sulit. Kalau timnas Tiongkok juga pergi pemusatan latihan ke Bali, pasti akan dikritik dibilang pergi liburan. Orang tua tidak pernah mengeluh tentang lingkungan. Arab Saudi saja bisa mengalahkan Argentina. Sepak bola mengandalkan kolektivitas dan juga paling mudah diisi pemain mediocre. Kalah dari Arab Saudi dengan kelebihan 1 pemain adalah akibat terlalu banyak pemain senior.
Setelah itu, meskipun peremajaan tim tidak menyeluruh, tetap meraih kemenangan beruntun. Chiang Guangtai, Wang Sangyuan, Li Lei, Gao Jui, Zhang Xiuning, Wei Xiao, dan Lin Liangming semuanya berusia 28 tahun ke atas dan tidak bisa digunakan lagi di edisi berikutnya. Tim U21 menang atas Vietnam, U19 menang atas Korea Selatan, U20 terakhir kali menang atas Arab Saudi, dan jika tidak ada kesalahan wasit juga akan menang atas Jepang dan Korea Selatan. U22 juga menang atas Korea Selatan. Peremajaan menyeluruh timnas Tiongkok masih memiliki harapan dan juga bisa menjadi akumulasi pengalaman untuk edisi berikutnya. Banyak negara yang memanggil pemain untuk pemusatan latihan lebih awal di bulan Juni, bahkan Australia mengadakan seleksi pemain baru selama 10 hari.